Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, perkenalkan, teman-teman, kita dari kelompok 7 ya, yang beranggotakan, ada 11 orang yang sudah hadir di ruang Zoom untuk FGD kali ini ya. FGD kita akan daring karena memang, seru aja, gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai diskusi dengan membaca bismillah kali ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga diskusi kita, FGD kita berjalan lancar. Oke, ya tanpa berlama-lama lagi, saya izin memulai diskusi. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih untuk teman-teman kelompok 7 karena kita akan berdiskusi juga. Nanti kalau ada yang mau nyanggah, ada yang mau menanggapi, silakan aja boleh raise hand terlebih dahulu ataupun langsung on mic, itu nggak apa-apa ya. Oke, kira-kira aku mau bertanya terkait dengan keberanian nih. Yang mana pemimpin itu berkaitan erat dengan keberanian ya kan. Nah, saya izin bertanya ke teman-teman kelompok 7 terkait bagaimana sih pemimpin itu menunjukkan keberaniannya dalam mengambil keputusan yang sulit. Keputusan yang sulit, nggak populer, dan keputusan yang agaknya tuh sulit untuk diterima orang-orang, tapi keputusan ini demi kepentingan bangsa terlebih. Nah, itu kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak gimana sih pemimpin menunjukkan keberaniannya untuk ambil keputusan yang berat itu gitu. Boleh, kalau ada teman-teman yang ingin jawab langsung saja. Oke, silakan Amir. Oke, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar jelas Mir? Oke, pemimpin yang berani ya dalam mengambil keputusan. Iya, betul. Sebenarnya pemimpin tuh dalam hal apapun dan keputusan apapun tuh harus berani. Kadang emang iya sih banyak pemimpin yang istilahnya main aman dalam pengambilan keputusan. Tapi banyak akibat dari main aman ini tuh keputusannya malah banyak yang tidak menyenangkan bagi berbagai pihak. Walaupun mainnya aman itu aman bagi dirinya sendiri. Istilahnya dia tidak mau nih ngambil resiko agar tahta pimpinannya tuh pemimpinannya digeser. Tapi malah akibatnya masyarakat yang dia pimpin itu malah mendapatkan kerugian besar. Tapi mungkin kita ambil contoh kasus saja. Ada seorang pemimpin yang harus mengambil keputusan besar, yang dimana dua pilihan ini tuh menimbulkan korban. Yang pertama, jika pilihan pertamanya itu menyelamatkan satu orang yang terkena penyakit, tapi merelakan yang lainnya, tidak mempedulikan yang lainnya. Pilihan keduanya adalah peduli semuanya, tapi yang satu ini dibuang. Nah, di sini kan istilahnya pilihan yang berat ya. Tapi pemimpin tuh harus berani mengambil pilihan yaitu di luar dari 3 opsi, yaitu peduli sama mereka semua. Nah, yang satu ini tuh istilahnya memiliki suatu hal yang bisa menyebabkan kerusuhan dan lain sebagainya, yang bisa menyebabkan kematian, misalnya penyakit yang sangat berbahaya yaitu TBC. Nah, tapi di sini pemimpin harus bisa mengambil keputusan untuk menyelamatkan orang itu. Tapi pasti di lingkungan masyarakatnya tidak mau menerima keberadaan orang itu, karena dengan penularan TBC yang bisa kita tahu itu akan menyebabkan satu ruangan itu, satu masyarakat itu akan tertular. Tapi pemimpin harus berani untuk mempertaruhkan kalau orang tersebut tuh bisa sembuh. Tapi ada konsekuensinya kalau pertaruhan dia tuh salah, yaitu semuanya akhirnya terkena penyakit tersebut dan tidak ada yang bisa menyembuhkan, akhirnya meninggal semua. Tapi lebih baik mencoba walaupun akhirnya kehilangan nyawa semuanya, daripada tidak mencoba sama sekali. Malah kita menghilangkan rasa kemanusiaan kita sendiri. Itu jawaban dari kasus tersebut. Oke, terima kasih Amir atas jawabannya. Jadi memang pemimpin itu harus berani ya. Kita mau nggak mau harus berani untuk ambil resiko apapun itu gitu. Yang penting dengan mempertimbangkan segala aspek supaya tidak banyak merugikan berbagai pihak gitu ya, termasuk masyarakat. Nah, pastinya dalam mengambil keputusan tersebut dan menjalankan keputusan tersebut kita harus hak kita gitu. Nah, konsistensi tersebut menunjukkan komitmen kita gitu ya sebagai pemimpin. Nah, menyambung dengan pertanyaan saya yang nomor 2 itu terkait bagaimana sih pemimpin menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai moral dan juga etika dalam setiap tindakannya. Nah, itu dari teman-teman sendiri bagaimana sudut pandangnya terhadap komitmen kepemimpinan tersebut seperti itu. Oke, silakan Miss Bill. Baik, di sini saya jawab ya. Bagaimana seorang pemimpin itu berkomitmen ketika mereka dihadapkan dengan kejadian ataupun sebuah peristiwa, bagaimana ketika pemimpin itu bertindak dan bagaimana sikap dari seorang pemimpin itu. Nah, dari pemimpin itu sendiri pun dia harus membuat sebuah komitmen ataupun sebuah prinsip yang harus ia tekuni selama ia menjadi seorang pemimpin. Karena ketika ia sudah memantapkan sebuah komitmen ataupun prinsip yang harus benar-benar seorang pemimpin itu jalani, maka dia akan benar-benar mengikuti apa yang sudah dia jadikan sebagai prinsip dari ketika dia akan menjadi seorang pemimpin. Nah, misalnya tadi dibahas bahwa pemimpin itu harus berani dan mampu bagaimana ketika mereka dihadapkan pada sebuah masalah. Nah, seorang pemimpin itu juga harus berkomitmen bahwa kita harus bertanggung jawab, kita harus memimpin kelompok yang kita pimpin ini sendiri. Bagaimana ketika kita sudah bertanggung jawab pada
kelompok yang kita pimpin, maka pemimpin tersebut pun akan melaksanakan tugasnya menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, terus mampu mengendalikan diri tentang nilai-nilai penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, dari ketika kita mampu bertanggung jawab pada sebuah kelompok yang kita pimpin itu sendiri pun memiliki nilai moral, tentu saja nilai moral kebersamaan, kesejahteraan bersama, dan juga nilai moral kemasyarakatan seperti itu mungkin. Dan etika itu pun tentu saja etika baik itu sangat dijunjung tinggi bagi seorang pemimpin karena ia pun harus benar-benar memimpin kelompoknya, dan seorang pemimpin itu adalah sebagai acuan dari kelompok yang dia pimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik dan etika yang baik tentunya. Mungkin seperti itu jawaban saya. Oke, terima kasih Kak Anissa atas jawabannya. Ya, dipersilakan untuk Amir. yang mungkin izin nambahin Ya, siap. soal komitmen ya. Pemimpin tuh harus bisa menjaga masyarakatnya. Mau dia kesulitan, melakukan kejahatan, apapun itu yang istilahnya dalam lingkaran yang sangat buruk, pemimpin itu harus bertanggung jawab, berkomitmen untuk menjaga kelompoknya agar tidak melakukan kesalahan, keburukan, kejahatan atau apapun, dan menjaga juga agar kelompoknya atau masyarakat tersebut yang di dalamnya itu lebih harmonis, lebih sejahtera atau apapun itulah. Karena jika pemimpin tidak memiliki komitmen atau tidak memiliki tanggung jawabnya, ya masyarakatnya atau kelompok yang dia pimpin itu ya ditinggal aja, nggak peduli apapun yang terjadi. Jadi ya komitmen itu harus benar-benar dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya itu aja. Oke, terima kasih Kak Amir atas tambahannya. Jadi memang betul ya, untuk pemimpin itu emang harus memiliki komitmen, karena dari komitmen tersebut mereka akan konsisten dalam menjalani tindakannya. Yang mana dalam tindakan itu kita perlu nilai-nilai moral, yang mana nilai-nilai moral tersebut akan menjaga keberlangsungan dari tindakan yang diambil oleh pemimpin, seperti tadi nilai-nilai moral yang sudah disebutkan oleh Kak Amir dan Kak Anissa Bila, yaitu menjaga keharmonisan, yang mana hal tersebut memang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Moral yang harus dimiliki oleh pemimpin yaitu kegigihan. Nah, kegigihan di sini memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, saya akan bertanya terkait kegigihan tersebut, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana sih pemimpin menunjukkan kegigihan dalam menghadapi tantangan dan rintangan untuk mencapai tujuan gitu. Oke, boleh silakan Hanifah untuk menjawab. Oke, terima kasih Kak Jihan. Izin untuk menjawab pertanyaan mengenai kegigihan ini ya. Terutama dalam menghadapi tantangan dan hambatan. Yang pastinya menjadi seorang pemimpin itu dari awal harusnya sudah ditanamkan ya, bahwa tantangan dan hambatan itu adalah sesuatu hal yang wajar dan suatu hal yang bisa diselesaikan gitu. Jadi awal mulanya untuk menunjukkan kegigihan kita sebagai pemimpin dalam menghadapi masalah, yaitu mental optimisme yang pertama. Mental bahwa tantangan itu adalah sesuatu hal yang memiliki solusi gitu. Yang pertama adalah mental yang bisa dicerminkan dengan sikap optimisme. Kemudian untuk seorang pemimpin, tentunya sikap optimisme itu akan sangat menular kepada para anggota-anggota yang berada dalam kepemimpinannya gitu. Jadi optimisme itu penting banget, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh bagian yang dia pimpin tersebut. Kemudian setelah optimisme mungkin ada tekad ya. Ada seperti di poin yang pertama, yaitu keberanian. Ketika sudah yakin bahwa hal ini ada solusinya, maka selanjutnya adalah tekad untuk menyelesaikannya gitu. Setelah tekad, mungkin di tantangan kita akan menghadapi banyak hal-hal yang lain daripada kebiasaan kita, misalnya sesuatu yang kita rasa tuh harusnya nggak kayak gini gitu di sebuah tantangan gitu ya. Maka dari itu seorang pemimpin harus punya fleksibilitas, bagaimana dia bisa beradaptasi sama tantangan itu untuk menciptakan solusi yang strategis yang memang cocok gitu. Jadi fleksibilitas ini penting untuk menghadapi tantangan gitu. Kemudian poin yang keempat yang paling penting menurut saya untuk mencapai suatu tujuan gitu. Ketika kita udah punya mental yang optimis, terus kita sudah punya tekad, keberanian dan fleksibilitas, tentunya ada konsisten gitu. Konsisten untuk mau menyelesaikan. Jadi optimismenya itu nggak cuma di awal tadi, mentalnya itu nggak cuma di awal, tapi terus meskipun mungkin ada ups and down-nya, tentunya tujuan itu kan sesuatu hal yang harus dicapai dengan effort ya. Dan konsisten itu sangat tepat sama effort itu sendiri gitu. Itu sih, silahkan kalau ada yang mau menambahkan mungkin. Oke, mungkin saya izin sedikit menanggapi, karena memang jawabannya sangat kritis ya untuk hal tersebut gitu. Jadi memang tantangan dan rintangan maupun hambatan gitu ya, memang pasti ada dalam setiap perjalanan gitu ya. Dan juga semua masalah itu pasti ada solusinya. Makanya dari kita sendiri untuk menyikapi hal tersebut dengan mental yang optimis, dan juga kita punya tekad untuk menyelesaikan ataupun ya melakukan perubahan lah dari yang mana kita beranjak dari masalah tersebut. Yang mana kita juga harus memiliki sikap yang adaptif supaya kita memang bisa beradaptasi dimanapun gitu. Pemimpin dapat beradaptasi dimanapun untuk menciptakan strategi-strategi yang mumpuni, seperti itu. Betul sekali menurut jawaban dari Hanifah gitu ya. Nah, kita karena belum ada yang menanggapi, kita berlanjut dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait kepedulian dari pemimpin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih pemimpin menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dan juga aspirasi rakyat. Ya, boleh teman-teman dijawab terkait pemimpin yang peduli itu bagaimana, seperti itu.
Ya, dipersilakan untuk Arzaki. Ya, sebelumnya apakah suara saya sudah masuk? Sudah masuk. Oke, terima kasih. Di sini saya izin mau jawab nih. Sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa saya pernah membaca beberapa artikel dan jurnal, dan ada juga yang membahas mengenai gaya kepemimpinan. Salah satunya itu kepemimpinan melayani atau servant leaders. Nah, di servant leaders ini, cara untuk memahami aspirasi dan mengetahui bagaimana kebutuhan dari seseorang yang mengikuti kita, pertama dari diri kita sendiri, mau untuk membantu, mau memahami orang lain terlebih dahulu. Kalau misalnya kita tidak mempunyai hal tersebut, kita tidak akan bisa secara ikhlas dari hati kita sendiri akan mengetahui apa kebutuhan dan aspirasi dari orang lain. Lalu selanjutnya yaitu ada mendengarkan dari banyak keluhan-keluhan orang-orang di sekitar kita. Dengan mendengarkan tersebut, kita jadi tahu nih lebih jelasnya apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Mungkin dari mendengarkan tersebut kita jadi tahu harus melakukan apa untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut untuk menyelesaikan aspirasi tersebut. Lalu selanjutnya ada empati. Empati ini sangat penting dimanapun itu berada. Seharusnya kita tahu empati merupakan perasaan yang memahami satu sama lain, dan ini harus ada. Jika empati ini nggak ada, gimana kita nolong kalau misalnya tidak ikhlas, tidak mempunyai rasa yang sama, tidak mempunyai empati itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu kejelian atau mungkin kefokusan kita dalam mencari solusi untuk mengatasi aspirasi, untuk menyelesaikan aspirasi, untuk menyelesaikan kebutuhan dari seseorang. Kalau misalnya kita tidak mempunyai kejelian, kita tidak mempunyai sudut pandang yang banyak, tidak mempunyai informasi yang banyak, nanti dari kitanya sendiri yang akan mau membantu sebagai pemimpin akan buntu. Kita malah tidak bisa membantu kebutuhan orang lain, dan kita malah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebagai pemimpin kita harus cari tahu dulu informasi apa yang diperlukan, terus bagaimana penanganannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana yang seharusnya dilakukan. Seperti itu jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Oke, sedikit menanggapi terkait jawaban dari Arzaki. Sederhananya memang kepedulian ini memang harus ada di sikap pemimpin gitu ya. Jadi pemimpin harus peka terhadap rakyat maupun masalah-masalah yang ada supaya dapat mengatasi dan membantu untuk masalah tersebut. Baik, untuk Fadilah Fitri dipersilakan. Oke, baik. Ini aku sedikit menambahkan aja dari jawaban Arzaki, sama tadi dari awal aku juga pengen nambahin. Kalau misalnya kita tuh jadi pemimpin kayak nggak sendiri gitu loh. Kita kan pasti ada kaki tangannya, ada wakilnya, dan itu yang bisa menjadi jembatan antara kita sama masyarakat lainnya yang ada di bawah naungan kita gitu. Jadi kalaupun kita emang buntu atau kayak buat mutusin satu keputusan yang kayak susah gitu, itu kita bisa minta bantuan ke bawahan kita sama sama jajaran-jajaran yang lainnya lah istilah gitu. Dan untuk yang aspirasi tadi, kalau menurut aku ya, kayak kaki tangan itu tuh penting gitu loh. Jadi apa ya? Jadi kalau kaki tangan kan bisa berbaur gitu ya. Ya walaupun kita sebagai pemimpin juga harus berbaur, tapi kan nggak se-fleksibel itu gitu maksudnya. Nah kalau misalnya kita sebagai bawahan nih misalnya, kita bisa langsung ngobrol langsung sama masyarakat, dan kita juga bisa langsung ngobrol sama pemimpin. Jadi kayak itu tuh menyambungkan dan bikin nggak banyak salah paham atau perbedaan pendapat terus atau miskomunikasi, itu tuh juga jadi minim gitu. Itu sih tambahan dari aku. Oke, terima kasih Fadilah Fitri atas tambahannya. Sederhananya kalau saya menanggapi terkait tambahan dari Fadilah Fitri ini, bahwasanya kita harus memanfaatkan potensi. Salah satunya kita kan memiliki jajaran gitu ya, dari pemimpin memiliki jajaran, kita harus memanfaatkan potensi tersebut supaya ya bermanfaat untuk kita semua, seperti itu. Kita ini dulu ya, keluar dulu ya. Iya, boleh. Nanti yang record selanjutnya aku aja, yang Zoom kedua setelah ini. Oke, keluar dulu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan beralih nih untuk sifat-sifat dari pemimpin, karena memang tadi sudah kita bahas ya, yaitu keberanian, komitmen, kegigihan, dan juga kepedulian. Nah, selanjutnya kita akan beralih untuk sikap yang setia. Nah, pemimpin ini harus setia. Nah, saya izin bertanya kepada teman-teman kelompok 7 terkait kesetiaan dari pemimpin. Yang mana pertanyaannya adalah, bagaimana sih pemimpin menunjukkan kesetiaan kepada bangsa, negara, dan juga rakyat Indonesia? Ya, karena memang setia memang harus dimiliki oleh setiap individu ya, termasuk pemimpin. Ya, jadi untuk teman-teman yang memiliki jawaban terkait kesetiaan dalam pemimpin, boleh langsung saja menjawab. Aku izin jawab pertanyaan dari Jihan. Menurut aku, kesetiaan itu bisa ditunjukkan melalui tindakan seseorang dalam mencerminkan dedikasi atau komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan dan kepentingan mereka sendiri. Jadi dari bagaimana menyikapi kepentingannya sendiri, kita bisa mengetahui bagaimana dia bisa menjadi seorang yang setia pada negaranya gitu. Dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan juga diperlukan untuk membangun
keberlanjutan dan keadilan untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Ini termasuk menciptakan lapangan kerja eh, atau mengurangi kesenjangan ekonomi. Dan juga sebagai pemimpinan yang memiliki kesetiaan, berpartisipasi dan keterlibatan pada masyarakat itu eh, harus aktif terlibat dalam masyarakat, seperti mendengarkan aspirasi mereka dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang penting. Itu bisa membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik. Terusnya dalam kepemimpinan kesetiaan itu bisa dicontohkan seperti menunjukkan integritas yang tinggi dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat. Sepertinya segitu yang bisa aku jawab. Oke, baik, dari teman-teman lain apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, dipersilakan untuk Fathia. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak Jihan. Saya Fathia Taris, izin menambahkan jawaban dari Kak Fitria Esa mengenai kesetiaan dan kepemimpinan. Menurut saya sendiri, seorang pemimpin itu dapat menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan dan juga kebijakannya. Sebagai contoh untuk sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan pemimpin untuk berintegritas, menunjukkan toleransi yang tinggi juga, dan juga moralitas. Kemudian untuk sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk sila ini mengharuskan pemimpin untuk memperlakukan semua warga atau semua masyarakat yang di bawahnya dengan adil dan menghargai semua hak asasi manusia. Kemudian untuk sila ketiga, yakni persatuan Indonesia, bisa menuntut pemimpin untuk selalu memprioritaskan kesatuan dan kerukunan masyarakatnya di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, ini bisa mengajarkan pentingnya pemimpin untuk demokrasi, berdialog, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Untuk yang terakhir, sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini pemimpin bisa berperan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Saya rasa dengan pemimpin mengamalkan kelima sila ini, seorang pemimpin dapat menunjukkan kesetiaan dan komitmennya dalam mengabdi kepada bangsa, rakyat, dan negara Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Fathia atas tambahannya ya. Ya, saya setuju dengan jawaban dari Kak Fitria dan juga Fathia terkait setia. Ya, pemimpin memang harus setia, yang mana kesetiaan dari seorang pemimpin ini memang berdampak baik untuk keseluruhan gitu ya, baik bangsa, negara maupun rakyatnya. Karena dengan pemimpin yang setia, kita bisa menilai pemimpin tersebut memang melibatkan seluruh rakyat untuk keberlangsungan dan keberlanjutan dari bangsa ini gitu. Jadi memang pemimpin harus setia karena memang membawa dampak baik untuk seluruh aspek. Jadi memang setia dari kepemimpinan memang harus dimiliki gitu ya. Nah, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, yang mana pertanyaan ini berkaitan dengan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu salah satunya public speaking atau keterampilan komunikasi gitu ya. Nah, saya ingin bertanya terkait hal tersebut, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana pemimpin mengomunikasikan terkait visi dan misi, juga strategi dengan jelas dan efektif kepada seluruh pihak. Oke, karena memang pemimpin harus memiliki visi dan misi gitu ya, yang mana hal tersebut menjadi strategi untuk menjalankan kepemimpinannya. Baik, dipersilakan untuk Rafaela untuk menjawab. Iya, makasih Kak Jara atas kesempatannya. Saya ingin menjawab pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya pribadi, seorang pemimpin itu harus bisa mengkomunikasikan dengan jelas tujuannya, visi, dan harapan kepada anggota-anggota yang lain. Kayak contohnya kayak menyampaikan apa yang diharapkan dari setiap anggota organisasinya, terus bagaimana cara mereka penting dalam mencapai tujuan bersamanya. Terus seorang pemimpin juga harus kayak bersikap terbuka, terus responsif terhadap ide, masukan, dan keprihatinan anggota timnya. Kayak contohnya dengerin setiap orang yang lagi ngomong, setiap anggota yang lagi ngomong, terus kayak ngasih perhatian ke anggota-anggotanya. Terus yang terakhir, pemimpin tuh harus terbuka, kayak harus ngasih kesempatan ke setiap anggotanya buat berkontribusi, buat nyampein pendapat mereka masing-masing. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya dari Rafaela. Apakah teman-teman lain ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Ya, karena saya izin menanggapi terkait hal tersebut, yang mana pemimpin memang harus terbuka dan responsif, yang mana terbuka dan responsif ini adalah salah satu strategi komunikasi yang baik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Baik, dipersilakan untuk Yesti. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar.
Oke, baik. Jadi, izin menambahkan jawaban dari Rafaela tadi, selain yang dijelaskan oleh Rafaela, pemimpin itu harus menjelaskan gitu, menjelaskan manfaat dan dampak dari visi dan strategi yang akan atau telah ditetapkan, baik dari organisasi, individu maupun anggota timnya gitu. Karena menjelaskan manfaat dan dampak ini membantu membangun komitmen dan motivasi dalam bekerja menuju tujuan yang sama. Lalu selain menjelaskan manfaat dan dampak, seorang pemimpin ini harus menunjukkan komitmen gitu terhadap visi misi dan strateginya melalui tindakan nyata. Jadi ketika anggota tim melihat pemimpin mereka menjalankan apa yang dikatakan, mereka ini lebih cenderung mengikuti dan berkomitmen gitu pada tujuan yang telah ditetapkan. Baik, sepertinya segitu saja yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Yasti atas tambahannya. Mungkin saya izin sedikit menanggapi terkait tambahan tersebut. Memang dengan komunikasi yang baik gitu ya, komunikasi yang jelas dan baik, hal tersebut akan membawa dampak baik juga untuk keberlangsungan dari pemimpinan yang mana salah satunya memotivasi untuk keseluruhan dari yang dipimpin gitu untuk berkomitmen dengan baik. Oke, selanjutnya kita berlanjut pada pertanyaan yang ke-7, yang mana pertanyaannya berkaitan erat dengan pengembangan diri. Nah, saya akan bertanya terkait hal tersebut, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana pemimpin harus terus belajar? Bagaimana pemimpin terus belajar dan mengembangkan diri untuk mengikuti perkembangan zaman? Karena memang zamannya yang sudah makin canggih, makin maju, pemimpin juga harus beradaptasi, yang mana mengikuti perkembangan zaman salah satunya. Jadi apakah teman-teman sudah ada memiliki jawaban terkait pertanyaan tersebut? Mungkin aku bisa izin menjawab ya. Siap-siap. Jadi saya mau menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pemimpin harus terus belajar dan mengembangkan diri untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi sebagai seorang pemimpin tentunya pola pikir untuk berkembang dan terus belajar itu untuk menghadapi itu perlu ya untuk menghadapi kondisi yang penuh dengan perubahan, terutama di era digitalisasi ini. Tentunya mendorong pemimpin untuk berpikir dan bertindak dengan lebih cepat serta mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, komitmen seorang pemimpin untuk belajar juga dapat menginspirasi tim yang ia pimpin dan dapat mendorong juga budaya inovasi di sebuah organisasi yang ia pimpin itu. Nah, caranya itu untuk mengembangkan diri, tentunya seorang pemimpin harus banyak membaca dan melakukan riset mengenai permasalahan apa yang sedang hangat nih di organisasi atau di tempat yang ia pimpin ini. Lalu sebagai seorang pemimpin juga nggak ada salahnya nih kita mengikuti pelatihan atau workshop, karena dengan ini dapat membantu seorang pemimpin untuk memperoleh keterampilan baru dan juga memperbarui pengetahuan mereka sesuai dengan perkembangan yang terbaru. Untuk nantinya dapat disalurkan juga ke organisasi atau ke tempat di mana ia pimpin itu. Selanjutnya, sebagai seorang pemimpin juga gak ada salahnya dan harus untuk memiliki mentor yang lebih berpengalaman dan dapat membantu pemimpin ini dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya. Ini juga dapat memberi seorang pemimpin perspektif yang lebih luas dan berbagai pendekatan dalam memimpin. Selanjutnya, pemimpin juga sebagai seorang pemimpin juga tentunya harus menerima dan terbuka terhadap feedback dari anggota atau dari pihak luar mungkin. Dengan adanya evaluasi dan feedback atau masukan dari orang lain ini, tentunya seorang pemimpin jadi dapat mengetahui nih area mana atau apa dari dirinya perlu diperbaiki dan dikembangkan sehingga ia dapat mengembangkan dirinya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru ini. Selanjutnya, untuk menghadapi perkembangan zaman juga yang paling penting tentunya adalah kemampuan untuk beradaptasi. Karena di setiap perkembangan tentu akan ada tantangan yang baru. Jadi sebagai seorang pemimpin harus dapat beradaptasi dan mencari cara-cara inovatif untuk menyelesaikan tantangan di perkembangan zaman ini. Pemimpin juga harus dapat melatih diri untuk fleksibel dan siap untuk menghadapi tantangan yang baru. Karena jika seorang pemimpin ini bingung dalam menghadapi tantangan yang ada, tentunya bakal berpengaruh juga ke anggota atau ke tim yang ia pimpin itu. Mungkin sekian, ada tambahan dari yang lain. Terima kasih. Ya, apakah dari teman-teman lain ada yang ingin menanggapi ataupun menambahkan? Oke, mungkin saya izin sedikit menanggapi terkait jawaban dari Tria, yang mana memang motivasi belajar dari seorang pemimpin ini memang harus dimiliki dan juga harus ditanamkan sejak awal kepemimpinan kali ya, karena memang dari hal tersebut kan memotivasi pengikutnya yang dipimpinnya untuk mengikuti juga, karena memang pemimpin adalah contoh. Jadi motivasi belajar memang harus supaya kita dapat terus berkembang gitu. Salah satunya mengikuti perkembangan zaman, yang mana memang kita dituntut lah ya sebagai individu maupun seorang pemimpin untuk diri sendiri untuk memiliki keterampilan baru, yang mana hal tersebut dapat beradaptasi di era yang baru dan juga perkembangan zaman tersebut. Apakah dari teman-teman yang cukup terkait hal tersebut? Apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, sebenarnya belum ada. Kita akan berlanjut aja ke pertanyaan terakhir, yang mana pertanyaannya berkaitan erat dengan harapan Indonesia lah ya, sebagai negara yang kita duduki. Oke, terkait harapan Indonesia yang mana di 2045. Nah, saya izin bertanya terkait bagaimana kepemimpinan seseorang dapat mendorong terwujudnya Indonesia emas di tahun 2045. Oke, apakah dari teman-teman sudah siap untuk menjawab nih? Karena ini harapan Indonesia, jadi mungkin teman-teman ya bisa berharap juga di jawaban-jawaban yang teman-teman jawab gitu. Oke, boleh dari teman-teman apabila sudah bisa menjawab, gitu ya, silakan raise hand terlebih dahulu ataupun langsung on mic juga. Oke, mungkin dari aku izin menjawab. Sebenarnya kalau misalnya kita ulas kembali yang udah dijawab oleh teman-teman, itu semua adalah bentuk yang harus kita punya, ya, yang dimana nanti kita sebagai pemimpin di 2045 itu tuh akan mencerminkan itu semua. Nah, tapi aku punya jawaban yang mungkin lebih spesifik lagi. Jadi kita sebagai pemimpin yang dapat mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045 itu, sebagai seorang pemimpin kita tuh harus mempunyai pengalaman leadership yang kuat, yang dimana kita tuh
udah harus sigap gitu loh untuk mengatasi masalah-masalah yang akan ada nantinya. Terus kita juga harus tegas sebagai seorang pemimpin. Kayak kita nggak boleh yang terlalu kamar-kamar, tapi kita nggak boleh juga yang terlalu menekankan masyarakat kita agar nantinya kayak nggak dapat feedback buruk juga ke kitanya sebagai seorang pemimpin. Terus yang selanjutnya kita harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perubahan yang cepat dan kompleks. Apalagi kan kita kayak di era globalisasi yang kayak perkembangan zaman tuh semakin cepat dan kita nggak bisa ngerasain secara yang kayak itu tuh kayak transparan gitu, benar-benar yang kayak cepat banget tiba-tiba udah di zaman ini dan itu nggak berasa. Kita harus miliki juga integritas serta komitmen untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah dijawab sama teman-teman sebelumnya. Dan selanjutnya kita harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Berdaya saing itu bisa dari iptek atau dari hal-hal lainnya yang makin canggih nantinya di 2045. Dari aku mungkin itu aja sih, kayak udah banyak jawaban dari teman-teman yang emang mewujudkan kita bisa mendorong kita sebagai pemimpin bisa mendorong Indonesia Emas 2045, dan dengan kegiatan ini yang sekarang kita pelatihan kepemimpinan itu tuh menjadi salah satu cikal bakal kita mempunyai jiwa pemimpin gitu. Oke, terima kasih jawabannya untuk Fadila Fitri. Apakah dari teman-teman lain ingin menanggapi ataupun menambahkan? Saya mungkin izin menambahkan sedikit Ya, terkait silakan. pembahasan yang tadi dan yang sudah disampaikan oleh rekan. Tentu saja harapan kita bagi Indonesia Emas di tahun 2045 bagi seorang pemimpin, apalagi tadi membahas visi dan misi. Nah, seorang pemimpin itu untuk mewujudkan Indonesia Emas, Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih berkembang, tentunya seorang pemimpin itu kan harus mengajukan, mengeluarkan dan membuat sebuah visi dan misi yang tentunya akan menjadi penopang dan tujuan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Visi dan misinya itu pun harus berkenaan dan saling berkaitan dengan Indonesia yang ingin dilaksanakan dan bagaimana kondisi pada Indonesia saat ini. Nah, tadi juga dibahas tentang adanya integritas. Nah, integritas bagi seorang pemimpin itu memang sangat penting bagi adanya perkembangan dan kemajuan bagi setiap negara, terutama bagi Indonesia yang saat ini benar-benar sedang melakukan perkembangan yang cukup pesat untuk menjadi negara yang maju tentunya. Nah, kedudukan pemimpin di sini tentunya sangat penting bagi kegiatan dan juga harapan untuk menjadikan sebuah negara itu menjadi lebih maju. Mungkin seperti itu tambahan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Anissa Bila atas tambahannya. Apakah teman-teman lain ada yang ingin menanggapi lagi dan juga menambahkan? Dan mungkin saya izin sedikit menambahkan terkait jawaban dan juga tambahan dari pertanyaan nomor 8 yang mana pertanyaan terakhir ini, yang mana memang harapan Indonesia untuk menjadi Indonesia Emas di 2045 harus disertai dengan komitmen yang jelas dari seorang pemimpinnya dan juga memiliki visi yang mana visi yang harus dijadikan acuan dan pedoman untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang dapat menyelenggarakan harapan tersebut gitu, yang mana hal tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia, yang mana kita harus beradaptasi juga ya, Indonesia sedang dalam kondisi apa, kita juga harus untuk menyesuaikan hal tersebut. Oke, apabila teman-teman tidak ada yang ingin menanggapi ataupun menambahkan lagi, boleh teman-teman reaction, karena reaction menandakan teman-teman sudah cukup dengan diskusi yang kita laksanakan sepertinya. Oke. Ya, karena memang dirasa cukup ya dari teman-teman sendiri dan juga saya izin sedikit membacakan dari kesimpulan yang sudah kita diskusikan ya, bahwasanya terkait kepemimpinan, yang mana pemimpin ini pemimpin memang harus memiliki berbagai sikap yang mana mencerminkan kepemimpinannya, seperti pemimpin itu harus berani, harus berkomitmen, harus gigih, pemimpin harus peduli, lalu pemimpin harus setia, dan juga pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dan juga pemimpin harus memiliki integritas yang mumpuni. Nah, dengan memiliki sikap-sikap tersebut, kepemimpinan akan berjalan dengan semestinya gitu. Tindak rintangan maupun hambatan dan masalah yang dihadapi juga akan selesai, karena memang semua ada masanya, jadi semua masalah pasti ada solusinya. Dengan menghadapi hal tersebut, pemimpin harus memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh kelompok yang dipimpin, seperti Indonesia yang mana rakyat berarti ya untuk yang dipimpinnya, dan juga menyesuaikan dengan apa yang kalian pimpin gitu. Dan juga sebagai seorang pemimpin kita harus menjadi contoh, sehingga kita diharuskan memiliki sikap-sikap yang positif, karena memang pemimpin juga dapat menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, sehingga hal tersebut akan membawa dampak baik untuk diri sendiri maupun banyak orang gitu ya. Nah, mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ada diskusi kembali, mungkin boleh di grup untuk jawaban-jawabannya. Ya, apabila dari teman-teman cukup, tidak ada yang mau menanggapi dan menambahkan lagi, saya akan menutup sesi diskusi kita, forum grup diskusi kita malam ini. Ya, apabila terdapat kekurangan dalam memandu dan juga berdiskusi, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator, yaitu saya sendiri Jihan Fanya, pamit undur diri. Ya, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di malam di kali ini. Semoga kita dapat bertemu dengan diskusi-diskusi selanjutnya. Ya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.